Pernahkah kalian merasa kesulitan saat menulis esai ilmiah? Bingung mau mulai dari mana? Dan akhirnya, stop di ujung jalan. Masalahnya bukan di kamu. Masalahnya ada pada sistem yang tidak pernah mengajarkan kita framework cara berpikir yang benar. Padahal, esai ilmiah bukan sekedar tugas kuliah. Ini adalah skill penting di era informasi yang bisa membawa kamu masuk ke berbagai bidang. Hari ini, kita bakal bahas tuntas framework cara berpikir untuk membuat esai ilmiah. Kita akan buat esai yang berfokus untuk perlombaan, yang tidak hanya bisa lolos final, tetapi juga jadi juara. Oke, first thing first, apa itu esai? Menurut KBBI, esai adalah karya tulis singkat yang merefleksikan pendapat atau analisis dari penulis tentang suatu topik. Esai itu banyak jenisnya, mulai dari deskriptif, personal, dan yang paling penting, atau yang paling sering muncul di sebuah perlombaan, itu esai opini, esai persuasif, dan esai ilmiah. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan fokus 100% pada esai ilmiah. Kenapa? Karena ini merupakan cabang yang paling sering muncul di berbagai perlombaan. So, mari mulai fokus ke pembahasan dan mari mulai fokus pada strukturnya. Struktur esai, it's like a DNA. Ada 3 bagian utama dari struktur esai. Yang pertama, pendahuluan atau introduction. 90% kegagalan karya ada di bagian ini. Di sini, kalian harus ngejual masalah, persuasi, agar pembaca tertarik untuk membaca karya kalian. Lalu yang kedua, itu ada isi, atau body. Ini adalah tempat inti dari argumen kalian. Tempat dari data, bukti, dan analisis kalian diadu. Lalu yang ketiga ada kesimpulan. Kesimpulan bukan sebuah ringkasan. Ingat, di sini adalah tempat penegasan kembali gagasan yang telah kalian buat di awal, menyimpulkan atau menjawab semua tujuan-tujuan dan latar belakang masalah yang sudah kalian buat. Semua tercantum pada kesimpulan. Oke, mari kita masuk ke pendahuluan. Itu adalah gerbang utama dari karya kalian. Jika pendahuluan kalian gagal, pembaca atau penjuri itu bakal langsung skip karya kalian. So, jadi teman-teman, pendahuluan itu bukan sekedar basa-basi. Ini adalah setting up the game. Di pendahuluan setidaknya bakal berisi 6 hal. Yang pertama itu masalah atau the problem. Di sini kalian harus ngebahas apa sih masalah kalian. Bakal bahas dari yang paling umum dulu. Sebagai contoh, kita bakal bahas tentang Indonesia dengan minimnya literasi keuangan. Lalu yang kedua, struktur yang kedua itu adalah penyebab atau the root cause. Di sini akan bahas apa sih akar penyebab masalah itu. Sebagai contoh yang tadi, untuk literasi keuangan itu ada berbagai banyak masalah dan yang akan kita angkat di sini tuh penyebabnya itu karena kurangnya kurikulum yang praktis dan minimnya mentor yang berpengalaman untuk mengajarkan hal-hal di bidang itu. Lalu yang ketiga itu ada akibat atau the consequence. Di sini akan dibahas apa sih dampak yang dihasilkan dari masalah itu. Sebagai contoh, untuk literasi keuangan itu dampak yang dihasilkan yaitu pemuda menjadi konsumtif, rawan terjebak hutang, ataupun rawan terjebak investasi bodong. Dan di akibat ini, usahakan sebisa mungkin kalian buat membaca panik atau ngerasa jika masalah kalian ini benar-benar harus diselesaikan. Lalu setelah akibat, kalian tentu harus bahas tentang potensi atau kekuatan or opportunities dari karya kalian. Di sini akan dibahas tentang apa sih yang bisa dimaksimalkan atau apa sih yang bisa diselamatkan dari masalah itu. Sebagai contoh lagi untuk kasus yang tadi, apa sih yang bisa dimanfaatkan itu misalnya teknologi digital, or maybe Gen Z yang tertarik di bidang sangat melek di bidang internet. Lalu setelah memaparkan potensi, kalian harus memaparkan solusi yang kalian tawarkan. Solusi atau the idea ini memaparkan apa sih yang ingin kalian jual di karya kalian. Jika sebagai contoh yang tadi, kalian bisa misalnya menggunakan pendidikan berbasis gamification atau gamifikasi. Lalu yang terakhir, yang terpenting dan yang paling sering dilupain untuk dibuat yaitu tujuan. Tujuan ini mencakup apa sih yang bakal kalian capai di karya esai kalian ini. Sebagai contoh, tujuan dari gamifikasi literasi keuangan itu untuk menganalisis efektivitas
gamifikasi ke Gen Z, apakah ini tuh efektif atau tidak. Jadi di tujuan ini kalian ngasih janji ke pembaca kalau karya ini dapat menyelesaikan kasus ini, seperti itu. Oke, kita masuk ke isi. Di isi, jangan pernah berpikir kalau isi hanya berisi paragraf-paragraf kosong yang bakal menjelaskan tentang ide kalian. Enggak. Di isi, ini adalah medan perang bisa dibilang teman-teman. Jadi di setiap paragraf dari isi itu bakal berisi satu ide utama atau satu main point yang bakal ngedukung tujuan dari karya kalian. Di isi kalian bakal ngejual data, angka, dan fakta dari inovasi kalian. Isi bakal berisi fakta yang sudah kalian dapat, fakta yang sudah kalian hasilkan, dan hal yang sudah kalian temukan dari inovasi kalian. Jadi yang bakal kalian jual ke pembaca, jual ke juri, hingga mereka percaya kalau karya kalian bisa direalisasikan. Isi ini juga harus linear dengan tujuan kalian, tujuan yang kalian angkat, dan rumusan masalah yang kalian bahas, sehingga pembahasannya itu bakal fokus ke tujuan kalian. Misalnya kalian memiliki tujuan, berarti isi kalian bakal fokus ke 3 tujuan itu. Terus apa aja yang kalian bakal jabarkan di isi? Yang bakal kalian jabarkan itu sesuai dengan tema yang kalian angkat. Misalnya tema kalian berfokus ke pangan, jadi isi kalian bakal fokus ke pangan, fokus ke inovasi untuk menyelesaikan masalah kalian, dan penjelasannya tidak bakal keluar dari masalah pangan atau tema besar kalian. Oke, dan terakhir itu kesimpulan. Banyak yang mengira kesimpulan itu hanya sebuah ringkasan dari apa yang sudah ditulis. Itu salah besar, karena di kesimpulan itu bakal berisi 2 hal utama yang harus kalian jawab. Yang pertama, apa tujuan kalian sudah terjawab? Apa rumusan masalah kalian sudah terjawab? Dan apakah kesimpulan dari karya tersebut? Maksudnya apa? Nah, jadi jika kalian memiliki 3 tujuan utama dari sebuah karya, jadi kalian di kesimpulan harus menjawab 3 tujuan utama tersebut. Kalian memiliki 3 rumusan masalah, di kesimpulan harus menjawab 3 rumusan masalah itu. Jika ada yang kurang, kesimpulan kalian bakal langsung dicoret atau di drop out oleh sang dewan juri yang terhormat. Lalu yang kedua itu apa kesimpulannya? Karena ini kesimpulan, jadi kalian harus menjawab apa kesimpulannya. Jadi di sini itu bakal ngebahas apa arti dari sebuah karya kalian untuk dunia nyata. Jika kalian membuat sebuah game, apa sih maksud game ini tuh ditujukan kepada kepada usernya atau kepada penggunanya. Dan di kesimpulan ini teman-teman, banyak yang menyepelekan, padahal di kesimpulan ini tuh bisa dibilang hal yang powerful untuk karya kalian, karena di sini tuh bakal berisi semua isi dari karya kalian, mulai dari latar belakang masalah yang kalian angkat, tujuan yang kalian capai, dan hasil yang kalian dapatkan, semua bakal didapati di isi. Dan di kesimpulan ini juga tempat pembaca merasa bahwa insight ini penting, karya ini penting, dan apakah karya ini harus dilakukan atau harus direalisasikan atau harus dilanjutkan. Oke, setelah kesimpulan maka habislah sudah isi dari struktur esai. Jadi itu dia framework atau cara berpikir yang baik untuk membuat esai yang powerful, especially esai ilmiah. Jadi lupakan struktur yang bertele-tele. Ingat 3 hal. Pendahuluan itu menjual masalah, isi itu membuktikannya, dan kesimpulan itu menegaskan jawaban dan implikasi yang kalian sajikan. Jadi sekarang mari balik ke meja karya. Jangan cuma jadi penulis yang menyelesaikan tugas. Jadi kalian membuat karya yang hanya untuk diselesaikan, tapi jadilah penulis yang pemikir, yang argumennya tidak bisa dibantah, argumennya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi itu aja untuk pertemuan pembahasan esai kali ini. Jika ada yang ingin ditanya silahkan dikirimkan saja di kolom komentar mungkin. Jadi sekian dan terima kasih.